Kami mohon ya Tuhan, Engkau menyiapkan hati kami supaya kami dengan penuh sukacita menyambut kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati kami Tuhan agar tertuju sungguh-sungguh kepada firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes. Kita akan membaca dari Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Maaf. Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dan barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia kita semua yang menerima firman Tuhan ini, menyambutnya dengan penuh sukacita. Ibu bapak saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam. Untuk yang berbahasa Batak ya, saya sampaikan Horas Mahadita Salutna. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas atau Trinitatis ya. Artinya hari ini kita diajak merenungkan kembali karya Allah sebagai karya Tritunggal. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Oleh karena itu saya pikir ini kesempatan baik menjadi semacam khotbah pengajaran yang singkat ya. Ini banyak membingungkan orang-orang yang tidak masuk di dalam iman Kristen. Ini sangat membingungkan. Karena saya sendiri termasuk yang tergolong bukan Kristen sebelumnya. Saya ingat ini salah satu ajaran yang sulit dimengerti. Bagaimana 3 adalah 1, 1 adalah 3. Kan begitu ya? Nah, tapi kita bisa belajar dari contoh-contoh. Dan tentu contoh-contoh yang diberikan ini tidak membuat semuanya jadi serba terang. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin memahami Tuhan sendiri, hakikat Tuhan sendiri dengan menggunakan akal budi kita ya. Jadi harus ada batasnya. Kalau sampai orang bisa mengerti Tuhan dengan akal budinya, wah, orang itu harus lebih besar dari Tuhan sendiri. Kan begitu ya? Jadi tetap harus ada sisi yang ilahi itu yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Meskipun demikian, kita diizinkan untuk sedikit ya mengalami atau menyentuh gitu hakikat yang ilahi itu. Misalnya saya masih ingat waktu saya dulu ikut katekisasi ya. Hari ini kan ada yang akan menerima peneguhan CD ya. Itu terjadi waktu itu saya masih sangat relatif muda ya, masih di sekolah menengah. Dan guru saya ya bukan guru yang luar biasa dari segi pendidikan, bukan. Tapi dia menerangkannya dengan bahasa yang sederhana bagi saya. Ya, tentu contoh yang dia berikan itu tidak bisa 100% harfiah diberlakukan untuk memahami tentang Allah Tritunggal ini. Dia katakan begini. Pernah lihat air? Ya. Air itu komposisi kimianya adalah H2O dia bilang. Ya betul, masuk akal ya. Lalu kemudian air ini dibekukan menjadi es.
apakah es itu hakikatnya jadi berubah? Bentuknya berubah, tetapi hakikatnya masih H2O. Dia katakan lagi, kalau ini kita rebus air ini, lalu kemudian menguap ya, menjadi uap. Kalau dimasukkan dalam laboratorium, komposisinya apa? Tetap H2O. Nah, ini tentu tidak bisa 100% menjelaskan tentang hakikat Tuhan ya, nggak mungkin. Tapi itu sangat menolong saya untuk memahami karya Allah Tritunggal. Sehingga saya jadinya mengerti kenapa ada Allah Bapa, kenapa ada Anak yaitu Yesus Kristus, dan kenapa ada Roh Kudus. Meskipun Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan berarti tiganya ini lain dari yang lain. Hakikatnya sama, pribadinya yang berbeda. Nah, hari ini kita membaca satu teks yang mengatakan siapa yang dari atas adalah di atas semuanya. Dan yang mengatakan ini adalah Yesus. Sebenarnya banyak orang paling bingung tentang Yesus ini. Karena kalau Roh Kudus agak mudah dimahami. Kenapa? Karena Allah adalah roh, ya kan? Jadi orang kadang-kadang pikir ya kalau Roh Kudus ya paling itu Allah sendiri karena adalah roh ya. Tapi yang paling membingungkan adalah Yesus. Karena Yesus adalah manusia. Sehingga banyak orang menuduh kita yang percaya pada Yesus ini, kita dianggap menyembah manusia. Betul nggak? Sering terjadi nggak seperti itu? Sangat sering. Sehari-hari. Apalagi di jam medsos ini, jangan-jangan itu diskusi yang seru. Ya. Nah, Yesus adalah manusia, itu harus kita terima 100% betul-betul dia adalah manusia. Tetapi kita kalau membaca ayat tadi mengatakan siapa yang dari atas adalah di atas semuanya. Atas yang dimaksudnya yang mana, saudara sekalian? Surga. Ada banyak nabi, Nabi Musa, Yesaya, sampai Maliaki, semuanya. Ada banyak nabi. Tapi tidak ada satupun nabi yang berani mengklaim mereka datang dari atas. Tidak ada. Karena semua nabi itu adalah yang datang dari bumi. Manusia biasa tapi digerakkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Jadi kalau Yesus bilang di sini, siapa yang berasal dari atas, datang dari atas, di atas semuanya. Kalau di atas semuanya berarti nggak ada lagi yang di atas yang lebih tinggi ya. Betul nggak? Kan kata semuanya ini. Apa yang lebih tinggi dari dia? Tidak ada. Berarti Yesus yang berbicara ini, yang walaupun adalah manusia, itu ternyata adalah yang ilahi, saudara yang terkasih. Sebagai yang ilahi, dia di atas segala sesuatu. Makanya kita orang Kristen bukan hanya dengan berani, dengan penuh keyakinan menyembah Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan dan saya menyembah dia, pasti saya menyembah berhala. Dan bukan itu yang terjadi. Dan ini ditegaskan pada hari ini melalui Yohanes pasal 3 ini. Nah, tentu sebelum pasal ini kita bolehlah membaca lagi 2 pasal sebelumnya. Ini memang ayat-ayat yang sangat terkenal, tapi kita kunjungi lagi untuk memahami sekali lagi tentang siapakah Yesus itu. Mari kita membuka Yohanes pasal 1. Kita buka ayat 1 sampai ayat 3. Kalau sudah ketemu, saya ajak kita membaca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Waktu saya pertama baca ini, pusing saya. Ya, karena saya waktu baca Alkitab pertama kali, saya belum Kristen. Apa maksudnya ini? Firman apa ini? Bingung saya.
Sudah saya pelajari ulang, ya tentu itulah gunanya ya. Kita baca Alkitab supaya kita bertumbuh dan makin kuat. Saya belajar ulang, saya mengerti. Yang dimaksudkan di sini firman bukan dalam arti kata, ucapan manusia, bukan. Firman dalam arti pribadi. Yang dalam bahasa Yunani disebut logos. Jadi logos yang pribadi inilah yang ada pertama-tama bersama dengan Allah sebelum segala sesuatu ada. Makanya dia disebut sebagai apa? Firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi logos ini yang pribadi ini itu adalah Allah sendiri. Lihat, ya 2 dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa yang ada pada mulanya bersama dengan Allah? Bukan malaikat, bukan. Malaikat dijadikan, diciptakan kemudian. Apalagi kita manusia dan ciptaan yang kelihatan ini. Yang ada pada mulanya bersama dengan Allah, ada satu pribadi ilahi yang disebut dengan firman, logos. Lalu apa kerjanya pada permulaan itu? Ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Wah, rupanya yang kelihatan ini kita semuanya ini dijadikan oleh logos, firman ilahi itu. Dengan demikian dia sebenarnya adalah pencipta juga. Ya, ini perlu kita pahami dengan benar. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Saya rasa ini kelar ya. Perlu dengan tegas kita pahami benar-benar. Lalu mari kita lihat ayat 14. Kita akan baca bersama-sama ayat 14. Ya, kita mulai. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman, tadi dikatakan firman itu sejak semula itu bersama dengan Allah. Dia menciptakan segala sesuatu. Apa kata ayat 14? Dia itu sudah menjadi manusia. Kalau dia sudah menjadi manusia, siapa dia? Kita sudah tahu maksudnya adalah Yesus Kristus. Saya pernah ditanya oleh umat beragama lain, gimana orang Kristen ini kok bisa percaya mengimani Yesus sebagai Tuhan? Dia kan manusia, dia nabi tapi dia manusia. Lalu saya katakan begini, kalau kita mengakui Tuhan itu Maha Kuasa, berarti dia bisa berbuat apa saja kalau ada misinya, kalau ada tujuannya. Betul nggak? Satu hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan itu adalah apa? Berbuat jahat. Tuhan tidak bisa berbuat jahat. Itu saja yang dia tidak bisa lakukan. Kalau itu yang dia lakukan, berhenti dia jadi Tuhan. Kalau dia ingin mengubah dirinya menjadi malaikat, bisa. Karena dia berkuasa, dia mau ada tujuannya. Kalau dia ingin menjelmakan dirinya menjadi manusia, bisa, karena dia Maha Kuasa. Betul nggak? Jangankan jadi manusia, kalau ada tujuan yang menjadi ulat, bisa. Tuhan bisa menjadi apa saja, menjadi siapa saja, kecuali menjadi yang jahat. Tidak bisa dia. Nah, yang tidak bisa itu kalau apa? Kalau manusia mau jadi Tuhan, itu tidak bisa, saudaraku. Terbalik, arah panahnya tidak boleh dibalik, harus sangat jelas. Tuhan bersedia menjadi manusia. Kenapa? Karena ada tujuannya yang terbesar. Makanya Injil Yohanes yang kita baca hari ini Injil yang sederhana tapi sangat kaya dengan makna. Tujuan terbesarnya ini saya baca dalam ayat yang sangat terkenal. Itu ayat yang juga sangat memukau hati saya ya waktu pertama kali membaca Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca kembali. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 ya. Kali ini sampai 17. Kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan mau jadi manusia kenapa? Karena ada tujuannya. Dan dikatakan di sini tujuannya bukan menghabisi dunia ini, bukan menghakimi dunia ini. Dia katakan situ tujuannya apa? Untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi kalau untuk menyelamatkan, Tuhan bersedia merendah. Ini bukan urusan sederhana ini, saudara yang terkasih ya. Pencipta langit dan bumi, Dia yang di atas segala-galanya itu bersedia menjadi bagian dari kita, sama seperti kita manusia. Yesus lapar, ya Dia manusia. Yesus menangis, Dia manusia. Tapi kita jangan pernah lupakan, Dia manusia yang tidak lain daripada Allah sendiri yang memilih untuk menjadi manusia. Nah, itu yang membuat kita bisa memahami kenapa dalam ayat kita hari ini dia katakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Itu bahasa yang halus ya. Banyak orang bertanya kepada saya, kenapa Yesus tidak mengatakan aku Allah? Karena Yesus juga pintar, saudaraku. Pintar dia. Ya, andai kata dia langsung bilang aku Allah, dan orang Yahudi tidak mungkin terima manusia itu Allah. Tidak mungkin. Orang Yahudi itu punya tauhid yang sangat kuat. Tiap hari mereka mengucapkan dari kitab Ulangan dalam bahasa Ibrani, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ucapan orang Yahudi, pengakuan imannya setiap hari, syahadatnya setiap hari. Jadi kalau Yesus ketika dia berada di bumi, dia teriak-teriak aku adalah Allah, belum berbicara sudah ditimpuk, saudaraku. Yesus itu juga pintar, tahu dia situasi, karena itu dia pakai bahasa yang bersayap. Dia menggunakan bahasa yang sebenarnya walaupun tidak mengatakan secara langsung, orang tahu maksudnya adalah dia itu adalah Allah. Tadi saya katakan, siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Wah, kalau orang berani mengatakan aku di atas segala-galanya, siapa dia, saudaraku? Ya Tuhan lah, mana ada lagi yang di atas segala-galanya? Ya Tuhan, dia mengatakan dirinya Tuhan. Dalam Injil-Injil yang lain kadang-kadang kita suka heran membaca Alkitab. Kenapa? Yesus hanya bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tiba-tiba orang Yahudi mau ambil batu, mau timpuk dia sampai mati. Coba kita pikir biasa aja kan? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu biasa atau tidak, saudaraku? Kalau tidak mengerti, biasa. Tapi kalau mengerti, luar biasa. Kenapa? Hari Sabat itu hari yang paling sakral bagi orang Yahudi. Dan yang menetapkannya adalah siapa? Pencipta langit dan bumi. Kalau ada seorang manusia berani mengatakan, aku Tuhan di atas itu, aku mengatasi Sabat yang sakral itu, tandanya dia menempatkan dirinya setara dengan yang membuat Sabat. Dia menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Dan orang Yahudi nangkap pesannya. Makanya mereka langsung marah, mau membunuh dia. Nah, itulah cara Yesus berbicara tentang siapa dirinya. Dan oleh sebab itulah hari ini dia katakan, kalau aku datangnya dari atas, kalau kalian datangnya dari bumi. Makanya dia katakan, siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa orang itu? Termasuk saya. Yang saya ucapkan dari mimbar ini bahasa bumi ini, saudaraku. Bukan bahasa sorga ya. Kalau bahasa sorga nggak ngerti kita semuanya nanti. Ya. Bukan hanya nggak mengerti, saya juga tidak tahu mengatakannya. Jadi jelas sekali firman Tuhan hari ini mau mempertegas tentang siapa Yesus di hadapan kita. Nah, yang kedua, karena ini adalah Minggu Trinitatis, kita kembali merenungkan karya Bapa dan Anak. Dikatakan di situ, ya,
Mari kita simak benar-benar, yaitu apa yang dia katakan di ayat-ayat selanjutnya. Ya. Ya, mari kita lihat yaitu ayat yang ke-35. Ya, kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Sang pencipta itu telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus Kristus. Berarti segala miliknya itu sudah menjadi milik Yesus. Ya, kalau ada ungkapan seperti ini, berarti totalitas dirinya sudah ada di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan roh. Kita baca di ayat sebelumnya. Mari kita baca bersama-sama. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa Roh Kudus itu betul-betul adalah karunia yang diberikan sepenuh-penuhnya kepada Yesus, bahkan ketika dia sedang berada di bumi ini. Ya, dan itu yang membuat kita memahami kenapa walaupun tidak disebut sebagai Tritunggal, ayat-ayat ini mau menunjukkan kepada kita ada hubungan yang begitu erat, tidak terpisahkan antara Bapa, Anak, dan Roh. Minggu-minggu lalu kita merayakan Pentakosta, kita merayakan datangnya Roh Kudus. Dan Injil Yohanes secara khusus mengatakan Roh itu diutus oleh siapa? Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-13. Ya, kita membuka Alkitab kita. Sebentar saya cari ayatnya. Ya. Oh, maaf. Saya kira bukan 13, 14. Yohanes pasal 14. Ayat 25 dan 26. Kita baca bersama-sama. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengutus Roh Kudus? Bapa. Ini satu bagian ya. Nah, kita baca lagi satu bagian lain yang memberi kepada kita informasi lebih lanjut. Yohanes pasal 16 ayat 7. Ya, kita baca bersama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang mengutus Roh Kudus? Bapa dan juga Anak. Ini yang penting kita pahami di dalam Minggu Trinitatis. Walaupun ada tiga, sebenarnya tiga itu adalah satu. Tetapi yang dalam satu itu kita melihat ada tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini pemahaman yang betul-betul perlu kita pegang dengan benar. Kita tidak menyembah tiga Tuhan, apalagi tiga Allah. Tidak, kita hanya menyembah satu di dalam ketigaan. Karena kalau kita sampai menyembah tiga Allah, sudah jelas itu bertentangan dengan tauhid orang Yahudi, ajaran tentang keesaan oleh orang Yahudi. Dan itulah yang membuat kita mengerti kenapa pengajaran ini sangat penting kita pahami ulang ya. Terutama di dalam konteks yang banyak mempertanyakan iman kita kepada Allah Tritunggal. Jadi gereja tidak sembarangan tiap minggu mengaku imannya di hadapan Tuhan. Tadi kita mengaku iman kita ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Dan keterangan lanjutnya itu mengatakan dia lahir dari seorang perawan, kemudian dia mati di bawah pemerintahan
Pontius Pilatus. Dengan kata lain, mau ditegaskan di situ adalah dia benar-benar manusia. Karena kalau tidak benar-benar manusia, tidak bisa mati. Betul nggak? Kalau dia benar manusia, dia pernah mati. Tapi dia juga melampaui manusia. Karena kita semua kalau sudah mati ya mati gitu. Dia bangkit kembali, bahkan naik ke sorga, kembali kepada tahta Bapaknya. Itu yang penting. Lalu yang ketiga mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus. Dan roh inilah yang hadir pada waktu kita berseru memohon supaya dia menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih, hari ini saya sengaja menjadikan kesempatan berkhotbah ini sebagai penyegaran ulang pemahaman kita tentang Trinitas. Ya, supaya kita betul-betul yakin sepenuhnya. Saya sendiri dulu banyak bergumul soal ini, tapi ketika saya bukan memahami ya, karena saya tidak mungkin memahami Tuhan secara penuh. Ketika saya bisa diizinkan Tuhan untuk mengimaninya. Menarik ya, sesudah saya mengimaninya, wawasan saya dibuka oleh Tuhan. Dan karena itu saya bebas menyembah dia betul-betul. Tidak merasa bahwa saya seperti menyembah berhala yang tiga. Tidak. Ini penting kita pahami sebagai bagian dari iman kita yang esa. Nah, terakhir, walaupun kita memahami Trinitas, terutama karya Roh Kudus ini, kita tahu sebenarnya menjadi orang Kristen pertama-tama urusannya adalah urusan bahwa hidup kita ini diubah oleh Roh Tuhan. Ya, makanya kita ingat ya dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria itu sibuk mengatakan, gunung sakral kami, gunung keramat kami itu Gerizim. Kami menyembah Tuhan di gunung itu. Kalau itu orang Batak dia akan bilang, kami menyembah Tuhan dulu di Pusubuhit. Betul nggak Bang Syah? Ya. Tapi di situ dikatakan kami menyembah Tuhan tuh di Gerizim. Lalu Yesus bilang apa? Akan tiba saatnya. Oh ya, kita buka saja ayatnya. Kadang-kadang kita khotbah tidak buka ayat. Orang pikir dari mana ini diambil Pak Pendeta. Mari kita buka Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi orang Kristen itu di dalam iman yang trinitarian ya, iman yang mempercayai ketritunggalan Allah, itu menyembah itu bukan urusan ritual fisik. Bukan berapa banyak doa diucapkan, bukan. Bukan berapa banyak persembahan diberikan, bukan. Bukan urusan-urusan lahiriah ini. Orang Kristen kalau menyembah Tuhan itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan roh berarti relasi langsung dengan Tuhan. Kan itu. Itu sebabnya kita orang Kristen tidak punya kota suci. Tidak ada. Apa kota suci kita? Kota suci kita sekarang bernama Jelambar, saudara-saudara terkasih. Karena di situ Allah ada, di situ semua dikuduskan. Dan itulah iman yang betul-betul rohani. Dia tidak terikat pada ruang dan waktu. Kita bisa menyembah Tuhan, jangankan 7 kali. Kalau mau 24 kali pun bisa. Ya, tidak ada waktu-waktu bagi kita. Karena kapan saja di dalam roh itu kita bisa berelasi dengan Tuhan melalui doa kita. Ini yang mencirikan iman Kristen. Jadi iman Tritunggal itu punya implikasi dalam cara kita beribadah, cara kita melihat iman kita. Kita nggak mau terjebak hanya pada kesalehan-kesalehan kulit. Itu biasa di mana-mana di dunia. Rupanya iman orang Kristen itu adalah iman yang hidup. Bagaimana dia berelasi dengan Tuhan
Lalu relasi itu mempengaruhi hidupnya sehari-hari. Ini penting. Dan dikatakan roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Dalam doa Yesus, saat terakhir dia akan kembali kepada Bapa, kita bisa membaca apa arti kebenaran itu. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Kita mulai dari ayat 16. Ya, kita baca bersama. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Siapa yang dimasukkan dengan mereka? Kita, murid-murid Yesus. Menarik ya, Yesus bilang murid-murid Yesus bukan dari dunia, tapi hidup di dalam dunia. Itu bedanya besar sekali. Lihat ya, saya ada di dalam dunia, saudara yang terkasih, mengerjakan hidup sehari-hari. Tadi mau datang ke Jelambar ini, saya naik busway sebelum bertemu lagi untuk datang bersama dengan istri ke sini. Naik busway, itulah di dalam dunia itu. Tapi Alkitab mengatakan kita bukan dari dunia, dalam arti karakter, dalam arti nilai, dalam arti orientasi hidup. Jangan kita memperjuangkan semuanya hanya seakan-akan hidup ini untuk dunia. Itu yang mau diingatkan pada kita. Ya. Lalu apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Lalu kita bertanya, apa maksudnya ini kan? Kebenaran ini. Yesus sendiri yang mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Dengan demikian kalau orang menyembah Tuhan di dalam relasi Tritunggal itu, dia tahu pertama, ini bukan penyembahan fisik saja ini. Itu sebabnya Tuhan lebih senang suara yang serak-serak waktu nyanyi daripada konser Philharmonic di London sana. Karena itu tinggal direkam. Lebih bagus orang nyanyi suara yang serak-serak, kadang-kadang bahkan false, tapi itu dari kedalaman hatinya, karena itu relasi yang sifatnya antar roh. Kan itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu kebenaran itu adalah ketika kita baca firman Tuhan dan kita membuka hidup kita untuk ditegur, diperbaiki, diperbarui oleh firman Tuhan. Dan itu tidak pernah selesai. Saya yakin saya dengan adik saya ini, Pendeta Theo, sama. Kami pendeta pun tetap harus buka diri untuk ditegur firman Tuhan, diperbaiki oleh firman Tuhan, diperbarui oleh firman Tuhan. Kapanpun itu. Inilah relasi yang benar di dalam ketritunggalan itu. Yang terakhir sekali, tadi sudah terakhir, ini yang terakhir sekali. Mari kita membuka, yaitu Roma pasal 8. Roma pasal 8, saudara. Ayat 14 dan 15. Kita teruskan sampai 16. Ini ayat-ayat yang menarik sekali tentang iman kita. Kita baca bersama. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini kaitannya dengan bacaan kita tadi adalah ternyata roh yang diberikan kepada kita itu tidak sembarangan. Itu mengubah status kita, saudara. Mengubah. Jangan bilang orang Kristen itu sombong. Bukan, dia yang sombong. Firman Tuhan yang mengatakan, kamu ini anak-anak Allah. Syaratnya apa? Kalau roh Tuhan ada padamu. Kalau hidupmu dipimpin oleh roh Tuhan. Karena bukan kita yang bersaksi. Kita nggak pernah perlu berteriak-teriak di jalan, aku ini anak Allah, nggak tahu ya. Karena di situ dikatakan dengan amat jelas, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ketika manusia tidak bisa melihatnya, roh itu yang mengkonfirmasi, kamu ini anak-anak Allah. Apa implikasinya? Tahu diri. Kalau kamu ikut Tuhan, berarti kamu anak-anak Allah.
Ada hal-hal yang pantas dilakukan anak-anak Allah dan ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak Allah. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jadi sekali lagi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, saya ini antara bersaksi dengan berkhotbah ini. Itu yang membuat saya mengerti kenapa begitu penting relasi rohani ini. Karena saya bukan budak di hadapan Tuhan, saya bukan budak lagi. Harusnya saya lebih rendah dari budak di hadapan Tuhan. Coba, yang maha tinggi itu siapa lagi di atasnya? Raja di atas segala raja. Siapa kita ini sebenarnya? Gak ada apa-apanya. Kan gitu. Orang Batak mengenal istilah hatoban. Hatoban itu budak ya. Ada lagi di bawah hatoban namanya japurut. Lebih parah lagi dari hatoban itu budak yang aduh gimana ya. Kita lebih cocok jadi japurut kalau istilah orang Batak. Tapi sekali Tuhan mengatakan engkau percaya kepada Yesus, percaya kepada yang kuutus anakku itu, dan engkau menerima Roh Kudus, statusmu berubah. Engkau adalah keluargaku. Itu firman Tuhan. Itu relasi yang kita syukuri. Dan hari ini saya percaya yang akan ikut CD nanti akan dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Sekarang kita dipanggil menjadi keluarga Tuhan. Bukan hanya menjadi hamba Tuhan, budak Tuhan apalagi. Kita dipanggil menjadi anak-anaknya. Anak-anak bisa disuruh, bisa. Anak saya kalau saya suruh, Tobi, papa lagi capek, pijit kaki, dia pijit. Walaupun kadang-kadang sampai mukanya muram. Tapi dia bukan budak, saudaraku, bukan. Dia adalah anak. Itu bedanya. Dan Tuhan memperlakukan kita sebagai anaknya. Pada saat kita mengaku iman kita, kita percaya kepada Kristus, dan kita menerima pemberian Roh itu dalam hidup kita. Jadi Tuhanlah yang mengubah semuanya ini. Doa saya adalah kepada kita yang akan mengikuti CD hari ini, yang akan menerima baptisan kudus, percayalah bahwa itu bukan karya manusia. Bukan. Ini bukan stempel dengan dicap selesai. Bukan. Ini adalah pengakuan dari Tuhan sendiri. Dan yang mengatakannya bukan saya, bukan pendeta Theo, bukan siapa-siapa. Yang mengatakannya adalah Alkitab, yang kita yakini sebagai firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan meneguhkan iman kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini Engkau bukakan mata iman kami kembali, supaya kami melihat iman kami sebagai iman kepada Allah Tritunggal. Terima kasih karena Bapa telah mengutus anaknya, dan Bapa serta anak mengutus Roh Kudus dalam hidup kami. Dan itulah yang memberi kami status baru, yang mengubah hidup kami menjadi keluarga Tuhan. Dan kami mendapat satu hak yang begitu luar biasa sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, secara khusus buat saudaraku yang akan mengaku imannya di hadapan jemaat dan terutama di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka Tuhan hikmat yang dari sorga. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan atas hidup mereka, menyertai hidup mereka sehari-hari, membuat mereka rindu bergaul kepada firman kebenaran-Mu sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu berikutnya kepadamu. Kiranya Engkaulah yang menuntun semuanya ini, memperteguh iman kami bersama-sama untuk mengaku oleh kuasa Roh Kudus bahwa Yesus Kristus sesungguhnya adalah Tuhan. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin.